Ngeri. Kitab Fitnatul Wahabiyah yang ditulis oleh Zaini Dahlan atau Syekh Zaini Dahlan adalah mufti Mekah pada tahun itu ya guys ya. Itu isinya fitnah semua ya tentang Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang pada saat itu sedang gencarnya mendakwahkan tauhid, kemudian membasmi syirik, membasmi kebid'ahan yang ada di Mekah yang saat itu sangat-sangat menjamur sekali guys ya. Isi dari kitab tersebut itu ternyata adalah seperti kayak kitab yang ditulis oleh orang yang sakit hati, mungkin karena Syekh Muhammad bin Abdul Wahab waktu itu dakwahnya itu diterima oleh akal sehat dan oleh pemerintah ya, karena dukungan beliau terhadap didirikannya negeri Saudi pada waktu itu. Oke, kita simak saja video penjelasan dari Ustadz Zulkarnain Al-Maduri. Beliau adalah Ustadz dari Muhammadiyah yang membantah tentang statement dari Ustadz Abdul Somad berikut ini. Mungkin Kiai Haji Abdul Somad perlu baca banyak buku-buku Islam dan sejarah, tidak menelan mentah-mentah buku sejarah Al-Fitnatul Wahabiyah. Kalau saya pribadi menilai buku itu tidak lebih dari cerpen berita horor yang dibuat-buat ya, seperti cerita kuntilanak, cerita Roro Kidul gitu. Buku yang ditulis oleh Syekh Ahmad Zaini Dahlan ini yang tidak bernilai bagi kalangan aswaja sebenarnya bisa banyak ditangkap dengan menggunakan isyarat-isyarat berita. Apakah memang berita itu benar atau hanya fitnah yang ditulis oleh Syekh Ahmad Zaini Dahlan? Karena ini menyangkut nama hamba Allah. Kemudian kalau membaca berita dari perjalanan Islam sejak awal memang penuh dengan drama yang tidak menyenangkan. Apalagi kalau berbicara Islam di zaman Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, sudah pasti musuh itu akan banyak mencari cara bagaimana menggulingkan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Di antara salah satunya itu adalah buku Al-Fitnatul Wahabiyah yang ditulis oleh Syekh Ahmad Zaini Dahlan. Memang tidak korektif sama sekali, karena terus terang saja jika melihat tulisan tersebut tak ada nilai intelektualnya sama sekali. Yang ada adalah fitnah Syekh Ahmad Zaini Dahlan terhadap Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Sekian dari saya, Zulkarnain Al-Maduri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gimana? Itu tadi penjelasan dari Ustadz Zulkarnain Al-Maduri, Ustadz dari Muhammadiyah. Kalau kemarin dari Ustadz Mujiman ya, sekarang dari Ustadz Zulkarnain Al-Maduri ya, beliau ini dari Madura. Ini sekarang kalau teman-teman masih belum percaya, masih termakan isu tentang Wahabi, ini aku bawakan video lagi dari NU ya, dari Ustadz NU ya. Silakan teman-teman saksikan. Wahabi apa sih Wahabi? Mungkin kamu tahu gimana video saya yang viral tentang menjawab pertanyaan salah seorang mahasiswa tentang Wahabi. Saya khawatir anda sekalian, saya tidak membela ya. Dalam konteks ini saya tidak membela teman-teman yang tuduh Wahabi itu, karena saya memang sampai hari ini saya masih memakai bahasa dituduh, karena saya belum ketemu bukti otentik bahwa mereka itu menyimpang. Saya belum ketemu. Termasuk Tauhid 3 tadi. Orang yang mengamalkan Tauhid 3 yang saya lihat, mereka yang mengamalkan Tauhid 3 kokoh mereka. Keimanan ketauhidan mereka kokoh. Tidak ketemu dia minta rezeki di kuburan, karena ketiga-tiganya jalan. Gimana kita menyesatkan mereka? Saya khawatir kata-kata Wahabi ini jangan-jangan ini stiker yang diciptakan oleh setan untuk memecah belah kita. Talbisul iblis, perangkap iblis yang supaya kita bergampang-gampang untuk menyesatkan saudara seiman. Kata Wahabi ini talbis, perangkap setan supaya agama yang hak, yang murni ini, sunnah ini tidak bisa tegak dengan benar di Nusantara. Kenapa? Karena secara faktanya begitu. Siapapun yang ingin mengamalkan sunnah, mengamalkan tauhid, pasti tinggal tempel kata-kata Wahabi. Paham sudah? Orang yang ingin memanjangkan jenggot karena memang sunnah Rasulullah sebagaimana terdapat dalam kitab Sahih Bukhari, kita tempel di dagu yang bersangkutan, Wahabi. Padahal belum tentu, dalilnya jelas. Orang yang ingin memakai celana di atas mata kaki karena ingin mengikuti dalil yang terdapat dalam Sahih Bukhari, Muslim, yang terdapat dalam kitab Riyadhus Shalihin ditulis oleh Imam Nawawi, ulama besar mazhab Syafi'i, kita tempel di betis orang tersebut dengan stiker Wahabi. Look and play, tinggal tempel tanpa harus diskusi, tanpa harus dikaji. Ya. Jangan-jangan ini tipu daya setan. Akhirnya apa yang terjadi?
Semua amalan sunnah yang dalilnya sahih dari Rasulullah redup dan hampir tenggelam karena takut ditempel stiker Wahabi. Kenapa? Karena masyarakat kita sudah didogma, sudah didoktrin, sudah ditanamkan image negatif terhadap merek Wahabi ini. Wahabi sama dengan sesat. Berani kita nyesatkan Rasulullah karena Rasulullah nyuruh celana di atas mata kaki. Sampai hari ini masjid-masjid yang seharusnya merapatkan shaf di saat melaksanakan sholat 5 waktu sengaja direnggangkan. Kenapa? Saya mau tanya kenapa? Karena takut masjid itu ditempel stiker masjid Wahabi. Allah musta'an. Padahal kita tahu merapatkan shaf itu jelas dalilnya, sahih dalilnya. Jadi sekali lagi Ananda sekalian, jangan-jangan stiker Wahabi ini ya, pertama talbis iblis, perangkapnya setan supaya kita berpecah belah, saling memusuhi, saling curiga, saling menyesatkan, dan supaya sunnah ini tidak tegak. Yang kedua, terik orang-orang munafik yang tidak menginginkan sunnah Rasulullah. Tauhid ini berdiri dengan kokoh di negeri yang kita cintai. Paham ya? Ya, mudah-mudahan bisa dipahami dan saya harap tidak salah paham. Setelah ini ternyata ada perbedaan, tetap kita mempunyai pemahaman pemikiran berbeda. Ananda sekalian atau siapapun itu tetap menganggap Wahabi itu sesat, ya silakan tafadhol. Jangan pula ngamuk-ngamuk. Kalau ditanya saya tidak berani. Siapa saya? Karena semua yang mereka lakukan itu ada dasarnya. Sanadnya sampai ke Rasulullah dalil. Meskipun memang ada sebagian kecil yang kadang cara penyampaiannya memang kurang hikmah dan kurang mau'izah hasanah. Allahu a'lam bishawab. Mana teman-teman? Apakah masih belum jelas juga penjelasan dari dua ustadz yang dari dua organisasi besar ya? Satu dari Muhammadiyah, satunya dari NU ya. Tentang Wahabi ya. Menurut beliau tadi dari NU, stiker Wahabi itu mungkin dibuat oleh setan. Ya betul sekali ya teman-teman ya. Dibuat oleh syaitan, dan bahkan sepengetahuan saya itu ya, nama Wahabi itu pertama kali disebutkan oleh Inggris ya guys ya, oleh penjajah Inggris waktu itu ya. Dan itu tidak tepat sekali kalau dinisbatkan kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Kenapa? Karena nama Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu siapa? Syekh Muhammad ya, Muhammad. Tapi kenapa julukannya justru Wahabi? Wahabi itu adalah nama ayahnya, Wahab ya. Sedangkan ayah beliau ya, ayah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini adalah berpemahaman Asy'ariyah. Jadi berpemahaman kebanyakan seperti orang-orang di zaman itu ya, di Mekah zaman itu. Itulah kenapa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mendakwahkan tauhid, mendakwahkan sunnah, mendakwahkan kemurnian Islam di Mekah waktu itu. Tapi anehnya orang-orang Inggris tersebut, para penjajah tersebut, menamakan beliau dengan Wahabi. Jelas itu tidak masuk akal ya. Bahkan sampai sekarang masih disebut dengan Wahabi. Itu tidak masuk akal. Harusnya menjulukinya dengan Muhammadi itu ya, bukan Wahabi. Kalau begitu, lakob ataupun julukan Wahabi itu jatuhnya ke bapaknya yang beraliran Asy'ariyah, bukan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang akidahnya itu murni ataupun Syalafi ataupun Ahli Sunnah wal Jamaah. Itu gimana? Kira-kira bisa dipahami ya? Nah, jadi teman-teman hati-hati dalam mengatakan seseorang tersebut Wahabi ataupun ya seperti yang dikatakan oleh Bapak Ustadz Abdul Somad tadi ya, hanya berdasarkan satu kitab ya, Fitnatul Wahabiyah, dan kitab tersebut dibuat oleh orang yang sakit hati karena dakwahnya di Mekah tersebut diganggu oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Oke, kalau masih belum jelas juga, saya kasih video lagi ya, penjelasan dari Ustadz Dasman. Kita simak bersama-sama guys ya. Nah sekarang datang buku yang orangnya sendiri meninggal dengan aman di tempat yang dia tuduh sebagai haus darah itu. Dan banyak sekarang pemimpin-pemimpin Arab yang dulu sangat berseberangan di Arab Saudi, setelah mereka jatuh berlindungnya ke Arab Saudi. Pemimpin Yaman ke Arab Saudi, pemimpin Tunis ke Arab Saudi, dan masih banyak yang lari ke Arab Saudi yang mereka sudah berkuasa. Kan tadi kalau nanti mereka berkuasa akan dihabisi. Mana? Oh itu dulu, sekarang enggak lagi dulu. Ya kita kan bicara sekarang nih. Berarti kitab ini tidak layak dibaca sekarang. Ya kalau dikatakan ini kan dulu, sekarang tidak lagi, alhamdulillah ada berubah. Ya kalau udah berubah, buang kitab itu, karena kitab itu kitab fitnah. Fitnatul Wahabiyah itu kitab fitnah. Jelas ya? Nah, jadi jelas itu yang memfitnah sesuatu yang tidak terjadi lalu dikatakan ada. Oh itu dulu. Kemudian dulu pun juga perlu dicatat. Orang dalam kondisi perang tidak mungkin tidak membunuh Syekh. Ya, Syekh Muhammad Abdul Wahab sendiri mengatakan kami tidak pernah
memulai memerangi kecuali kita diperangi. Nah, di dalam kitab Fitnatul Wahabiyah, mereka mengafirkan semua yang tak sepaham dengannya. Lalu Syekh mengatakan, kami tidak mengafirkan kecuali yang dikafirkan dengan ijma' oleh kaum muslimin. Berarti dusta. Karena dia akan mengatakan Syekh mengafirkan. Syekh sendiri menjawab, itu fitnah orang-orang yang memusuhi kita. Yang dipegang perkataan dia itu perkataan orang ini yang tukang fitnah. Perkataan Syekh. Perkataan Syekh. Dan kenyataan yang ada hari ini, ya, alhamdulillah kita juga belajar dawabitut takfir dalam kitab dan sunnah, dan ini sangat ditekankan karena mengafirkan orang itu bukan masalah mudah, sama juga membid'ahkan juga tidak masalah mudah, tapi membaca ini amal bid'ah, ya kalau ternyata salah, ayo sampaikan dalilnya, tapi jangan berdalih, kita tidak pakai dalih dong, kita pakai dalil. Kita kan sudah tahu bahwa Al-Quran hadis. Hadis itu bagi tiga, perkataan Nabi, perbuatan Nabi, dan persetujuan Nabi. Di mana persetujuan Nabi dengan amalia itu? Enggak ada. Kemudian dikatakan oleh Nabi, ini bisa dipahami ini. Siapa yang memahaminya? Sahabat tidak memahami seperti itu. Tabi'in tidak ada yang mengamalkan itu. Imam yang 4 ada yang mengatakan, tiba-tiba di abad ini ada yang mengatakan itu. Berarti ada masalah itu. Tidak ada dalil, berarti tafsir kita keliru. Karena dibuat dulu baru dicarikan dalihnya, bukan dicarikan dalil. Yang seperti ini tidak mungkin kita katakan ini sunnah. Karena apa? Tidak ada dalam perkataan, tidak ada dalam perbuatan, dan tidak ada dalam persetujuan. Oh, berarti antum tidak paham hadis Nabi. Ya, antum tuduh tidak paham itu urusan antum. Tapi yang jelas saya memahami seperti para as-salaf memahaminya. Mereka tidak memahami seperti antum pahami. Buktinya tidak ada amal mereka seperti itu. Lalu semua yang tidak sepakat dengan mereka dikafirkan, semua tidak sepakat mereka dikeluarkan dari Islam. Siapa yang bilang? Ini perkataan Syekh jelas. Berarti ini tukang fitnah. Walaupun dia orang yang punya nama. Yang punya nama juga bisa berdusta. Iya. Banyak orang-orang besar ya berdusta. Ya, saya tidak mau menyebutkan nama-nama. Segarlah karena ya menjaga nama tidak baiknya ulama tersebut. Ya, nama tidak baiknya. Dia berdusta. Ya, ada seorang ulama yang mengatakan dalam kitabnya bahwasanya seluruh ulama mazhab Syafi'i mesti berakidah Asy'ari, dan semua yang mazhab Maliki mesti berakidah Asy'ari. Demikian juga Hanafi. Subhanallah. Dan tidak ada yang tidak mengikut akidah Asy'ari kecuali yang klene-klene saja. Ya, ini kalau ditelusuri saya sudah catat juga ratusan ulama yang bukan klene. Ya biar tahu ya, bukan klene, seperti As-Sarraj, Ibnu Suraij. Misalnya dia digelar dengan Asy-Syafi'us Tsani, yaitu Syafi'i kedua. Kan ada Sultan Syarif Qasim 1, Qasim 2 ya. Ini Ats-Tsaninya. Kemudian Abu Hamid Al-Isfrayini digelar dengan Asy-Syafi'us Tsalis, Syafi'i ketiga. Ada Imamul A'immah Muhammad bin Ishaq ibn Khuzaimah yang juga sezaman dengan Abu Hasan Asy'ari dan setelahnya, juga digelar dengan Imamul A'immah. Klene itu. Berarti ulama imut itu tadi juga memfitnah seolah-olah, dan bahkan ulama-ulama besar ramai mereka yang nyata-nyata menolak akidah itu, nyata-nyata menolak. Oh enggak, mereka mengafirkan, sama di sana juga ada yang mengafirkan, sebelah sini juga mengafirkan, karena di setiap golongan pasti ada yang gulu, pasti ada. Tapi apakah itu yang merupakan manhaj umumnya? Tidak. Jelas ya? Jadi oleh sebab itu, karena kitab tadi fitnahnya secara umum, siapapun yang tidak bersependapat dengan mereka halalkan darahnya, kan fitnah itu, walaupun seorang ulama besar. Karena kita bukan menukir kebenaran itu bukan karena besarnya nama, tapi kenyataan yang membenarkan atau mendustakan. Masya Allah, penjelasan dari Ustadz Dasman Yahya tersebut sangat lengkap sekali, sangat detail sekali guys ya. Semoga bisa dipahami oleh teman-teman. Saya harap teman-teman bisa memahami penjelasan tersebut ya. Bagi yang masih ngayal, yang masih keras kepala, yang masih fanatik buta dengan ustadz-ustadz para pembenci dakwah sunnah ataupun salafi ataupun yang diberi julukan wahabi tersebut, saya mohon bukakan sedikit saja ya untuk memahami
yang namanya khilafiyah ya. Kemudian yang namanya perbedaan pendapat para ulama itu sudah terjadi dari zaman terdahulu ya, dari zaman-zaman sahabat itu sudah ada namanya khilafiyah. Jadi mohon dengan kerendahan hati agar memahami perbedaan tersebut ya. Kecuali memang perbedaannya, pemahaman itu ada di akidah ya. Di akidah Islam misalnya, aliran yang satunya rukun Islamnya ada 7 misalnya ya, atau mungkin ada 3. Nah, itu perlu diluruskan dan perlu dijauhi pemahaman yang seperti itu ya guys ya. Tetapi kalau orangnya tentu tetap dirangkul ya, bahkan diajak untuk menuju ke pemahaman yang benar. Gitu kira-kira guys ya. Tapi kalau dalam masalah fikih, masalah ijtihadiyah, furu'iyah, itu harusnya kita berlapang dada ya, seperti itu guys ya. Baik, untuk video yang terakhir dari Ustadz Dr. Syafiq Riza Basalamah untuk menambah pengetahuan kita seputar tuduhan-tuduhan salafi itu sebagai wahabi ya. Silakan kita simak bersama-sama videonya. Ustadz, apa itu salafi wahabi? Apa benar cap wahabi itu fitnah yang asalnya dari kaum Syiah? Dan apakah Syiah itu asalnya dari kaum Majusi, Persia, yang takluk dari kaum muslimin di abad 14 Hijriah, yang ingin menyerang Islam dari dalam? Ini tugasnya Ketua MUI menjelaskan ke jamaah. Barakallahu fikum. Ahibati fillah. Ketika Nabi SAW hendak meninggal dunia, beliau pernah memberikan wasiat alaihi salatu wassalam yang membuat para sahabatnya meneteskan air mata dan hati mereka bergetar. Hadis Al-Irbad bin Sariyah. Lalu mereka mengatakan, ya Rasulullah, ka'annaha mau'izatu muwaddi' fa'usina. Ya Rasulullah, wasiatmu ini, nasihatmu ini, wejanganmu ini seperti orang yang hendak berpisah. Tolong beri wasiat kepada kami. Apa wasiat Nabi SAW? Beliau mengatakan, alaihi salatu wassalam, usikum bitaqwallah wassam'i watta'ati wa in ta'ammara alaikum abdun habashi. Hendaklah kalian bertakwa kepada Allah. Udah jelas, perintah Allah laksanakan, larangannya jauhin. Itu wasiat yang pertama. Yang kedua, taat dan patuh kepada pemimpin kalian. Walaupun pemimpinnya itu budak hitam dari Habasyah. Lalu beliau mengatakan, fa innahu man ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsiran. Karena sesungguhnya yang hidup setelah aku mati, dia akan melihat banyak perselisihan. Dan semua mengaku benar. Yang Salafi mengaku benar, yang Wahabi mengaku benar, yang Sufi mengaku benar, yang Syiah mengaku benar, semua mengaku benar, mengaku Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya. Kita jadi bingung. Umat bingung mana yang benar, Ustaz? Nabi udah kasih tahu ya, alaihi salatu wassalam, kita akan melihat banyak perselisihan dan kita merasakan banyaknya ustadz-ustadz yang berselisih. Terus apa yang harus kita lakukan? Siapa yang harus kita ikuti? Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Tamassaku biha wa 'addu 'alaiha bin nawajid wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Itu pesan Nabi SAW. Ketika terjadi perselisihan, ketika kita bingung dengan ucapan-ucapan, gelar-gelar yang diberikan, kita jadi bingung, cari sunnahku, kata Nabi. Cari sunnahku. Pegang sunnahku. Dan sunnahnya Khulafa' Rasyidin. Cari sunnahnya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Bagaimana mereka menjalankan Islam dalam kehidupan mereka? Udahlah, kita nggak perlu Islam yang neko-neko. Kalau ditanya, kamu ini Islamnya kok kayaknya radikal. Radikal gimana? Jenggot mulai panjang. Lihat kebanjiran. Ini Islam radikal.
kebanjiran, terus sering ke masjid. Ahibatifillah, kita Islamnya tolong yang biasa-biasa aja. Terus gimana? Seperti yang dilakukan Nabi tadi SAW bersama para sahabatnya. Bagaimana Abu Bakar mempraktekkan Islam, itu yang kita jalani. Ketika ada perselisihan, ke sana kita lihat. Gimana? Abu Bakar gimana sih? Umar gimana sih? Utsman gimana? Ali gimana? Oh, mereka melakukan, kita kerjakan. Mereka tidak ngerjakan, ya udah. Kita nggak usah ribut. Umat Islam kalau debat-debat terus, berselisih terus, semakin lemah. Nabi udah kasih solusi. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyina min ba'di. Mereka tuh generasi terbaik umat ini, jemaah. Jadi kalau bicara Islam, karena sekarang ada Islam Nusantara, mungkin nanti ada Islam Sumbar, mungkin ada Islam. Anak pernah dapat buku Islam emansipatoris. Orang bikin-bikin Islam semua mereka. Kita Islamnya yang dilakukan Nabi SAW bersama para sahabatnya. Pegang. Gigit dengan gigi geraham kalian. Dan hindari perkara-perkara yang baru dalam urusan agama ini. Di sini kita menghindari untuk berbuat, menambahkan kepada Islam yang tidak dikerjakan, diamalkan oleh Nabi dan para sahabatnya sallallahu alaihi wasallam, karena itu disebut bid'ah, jamaah. Maka dengan cara seperti itu insyaallah umat Islam akan hilang dari semua gelar-gelar ini, Salafi, Wahabi, Sufi, Asy'ari, hilang semua itu. Menjadi apa? Islamnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ikutin Nabi alaihi salatu wasallam. Nabi ngerjakan, kerjakan. Nabi tidak mengerjakan, Ustaz. Tapi ada yang bilang boleh, yaitu khilaf sudah. Kita keluar dari khilaf untuk mengikuti Nabi SAW. Mengikuti para sahabatnya, insya Allah jamaah, umat Islam akan diberkahi sama Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fikum.